Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kholaila dengan NIM akhir 016 dari kelas manajemen pemasaran Awates. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perencanaan bisnis guna memenuhi tugas ujian akhir semester yang dalam mata kuliah MAI dan juga PSB yang diampu oleh Bu Putri. Jadi perencanaan bisnis saya itu adalah klik bekas, sebuah bisnis yang menjual belikan barang bekas. Latar belakangnya sendiri yaitu karena meningkatnya konsumsi barang di masyarakat yang memicu lonjakan limbah rumah tangga, termasuk barang bekas yang bernilai ekonomi seringkali berakhir di tempat sampah. Klik Bekas sendiri memiliki visi, yaitu menjadikan platform terdepan yang mendukung gaya hidup berkelanjutan melalui pengelolaan barang bekas, menciptakan dampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan juga sosial. Selain itu, kami juga memiliki 4 misi. Yang pertama, memfasilitasi masyarakat dalam menjual, membeli, mendaur ulang, dan mendonasikan barang bekas melalui teknologi yang mudah diakses dan juga ramah pengguna. Misi kami yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan barang bekas untuk mengurangi limbah dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin kemitraan dengan komunitas lokal, pelaku daur ulang, dan juga lembaga sosial untuk memperluas akses terhadap daur ulang dan juga donasi. Visi kami yang terakhir yaitu mendorong inovasi dalam proses thrifting dan pengelolaan barang bekas dengan memanfaatkan teknologi digital dan juga data. Selain visi dan misi tadi, Klik Bekas juga memiliki tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendek sendiri, yang pertama meluncurkan platform Klik Bekas dengan fitur dasar seperti marketplace khusus barang bekas, panduan daur ulang, dan juga opsi donasi. Kemudian tujuan jangka pendek yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai keberlanjutan dan juga manfaat penggunaan Klik Bekas ini melalui kampanye pemasaran digital dan juga edukasi. Lalu tujuan jangka pendek yang terakhir yaitu menjalin kerjasama yang strategis dengan komunitas daur ulang, lembaga sosial, dan juga UMKM terkait untuk memperluas jaringan layanan. Kemudian tujuan jangka panjang dari bisnis Klik Bekas ini yaitu mengembangkan fitur canggih seperti penilaian otomatis nilai barang, layanan pengiriman ramah lingkungan, dan juga program loyalitas untuk pengguna. Yang kedua, menjadikan platform utama untuk pengelolaan barang bekas di Indonesia dengan cakupan hingga wilayah terpencil. Kemudian yang selanjutnya, tujuan jangka panjangnya yaitu menciptakan dampak nyata dengan mengurangi limbah rumah tangga hingga 30% melalui penggunaan Klik Bekas. Tujuan jangka panjang yang terakhir yaitu memperluas jangkauan ke pasar internasional, menjadikan Klik Bekas sebagai solusi global untuk gaya hidup berkelanjutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi bisnis dari Klik Bekas ini sendiri. Jadi, Klik Bekas adalah sebuah platform digital inovatif yang memudahkan masyarakat untuk menjual, membeli, mendaur ulang, dan juga mendonasikan barang bekas seperti furnitur, pakaian, kemudian elektronik. Nah, dengan adanya fitur seperti pencocokan otomatis, panduan daur ulang, dan juga jaringan donasi terpercaya, Klik Bekas mendukung gaya hidup ramah lingkungan dan juga thrifting. Jadi barang yang layak diproses itu akan dijual, kemudian barang yang tidak layak itu akan didaur ulang kembali melalui mitra kami yang terpercaya. Nah, selain untuk mengurangi limbah rumah tangga, Klik Bekas juga menciptakan peluang ekonomi baru dan dampak sosial yang nyata, menjadikan setiap barang tetap bernilai dalam ekosistem yang berkelanjutan. Kemudian di sini ada target pasar dari Klik Bekas sendiri. Saya jadikan 3 segmen, yaitu segmen demografis, geografis, dan juga segmen psikografis. Untuk segmen demografis sendiri, usianya dari usia 18 hingga 45 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka bisa saja seorang pelajar, mahasiswa, dan juga pekerja yang paham dengan teknologi. Kemudian untuk pendapatannya itu menengah ke bawah untuk thrifting, kemudian untuk barang bekas yang berkualitas premium itu untuk menengah ke atas. Kemudian pada segmen geografis, di sini ada wilayah dan juga aksesibilitas.
Untuk wilayah sendiri, kami akan fokus pada area perkotaan dan suburban, terutama di kota besar dan juga kota satelit dengan budaya thrifting yang berkembang. Untuk aksesibilitas, kami akan menjangkau wilayah terpencil melalui layanan donasi dan pengelolaan barang berbasis pengiriman. Kemudian segmen yang terakhir yaitu psikografis. Nah, di sini ada tiga tinjauan. Yang pertama ada dari gaya hidup, minat, dan juga nilai. Untuk gaya hidup sendiri, kami akan meninjau melalui individu yang peduli dengan lingkungan dan mendukung gaya hidup berkelanjutan, dan konsumen yang gemar belanja dengan harga terjangkau. Kemudian dari sisi minat ya, konsumen dengan minat masyarakat terhadap barang bekas. Kemudian untuk ditinjau dari sisi nilai, kami akan memilih konsumen yang mengutamakan nilai fungsional dan estetika barang bekas serta berkontribusi pada pengurangan limbah. Untuk kompetitor dari Klik Bekas sendiri, di sini ada Tokopedia, OLX, Shopee, Thrift Shop, dan kemudian komunitas daur ulang dan juga donasi. Baik, untuk perencanaan pemasaran Klik Bekas sendiri, kami akan memanfaatkan digital marketing seperti Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Serta kami akan melakukan promosi melalui email marketing, website, dan juga landing page. Untuk meningkatkan visibilitas, Klik Bekas juga akan meningkatkan melalui mesin pencari atau Search Engine Optimization atau SEO. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai email marketing dan juga landing page. Untuk email marketing sendiri, Klik Bekas memanfaatkan AI seperti NLP untuk membuat konten email yang dipersonalisasi, predictive analysis untuk menentukan waktu pengiriman yang terbaik. Kemudian ada A/B atau testing automation untuk mengoptimalkan elemen email dengan customer segmentation, kampanye email yang menjadi lebih relevan, meningkatkan open rate, click-through rate, dan juga keterlibatan pelanggan. Untuk landing page, Klik Bekas juga akan menggunakan AI pada landing page untuk menciptakan pengalaman personal melalui dynamic content personalization yang menampilkan konten sesuai data pengguna seperti lokasi atau preferensi. Heatmap analysis membantu memahami interaksi pengunjung, sementara CRO tools mengoptimalkan elemen konversi seperti desain tombol dan juga tata letak. Dengan behavioral analysis, kami juga akan menganalisis perilaku pengguna untuk mendorong tindakan seperti pendaftaran atau pembelian. Kemudian perencanaan pemasaran yang selanjutnya adalah WOM atau Word of Mouth. Jadi kami akan menciptakan program referral untuk mendorong pengguna mengundang teman. Juga untuk berbagi pengalaman atau ulasan baik melalui media sosial dan juga forum komunitas. Perencanaan pemasaran yang selanjutnya kami akan melalui pemasaran event marketing. Nah, di sini kami akan mengadakan acara thrift atau market atau pasar daur ulang untuk memperkenalkan platform secara langsung, khususnya di daerah perkotaan. Kami juga akan berkolaborasi dengan komunitas lingkungan untuk workshop. Untuk perencanaan pemasaran yang selanjutnya yaitu ada PM atau Public Relation. Kami akan membuat artikel mengenai visi misi Klik Bekas di media sosial. Kemudian kami akan bermitra dengan organisasi nirlaba untuk meningkatkan citra sosial. Dari keempat perencanaan pemasaran tadi, saya juga akan menambahkan satu lagi perencanaan pemasaran melalui bauran pemasaran 7P yang ada produk, price, kemudian ada place atau tempat, kemudian ada promotion, people, process, dan juga physical evidence atau bukti fisik. Yang pertama yaitu ada produk. Klik Bekas akan menawarkan layanan jual beli daur ulang dan juga donasi barang bekas dengan fitur seperti pengecekan kualitas barang, panduan daur ulang, platform aman, dan juga terverifikasi. Untuk harganya sendiri atau price, Klik Bekas membandrol biaya untuk donasi, komisi yang saling menguntungkan untuk barang yang dijual melalui platform. Ini udah kesepakatan ya, dan juga diskon untuk pengguna baru dan program loyalitas. Kemudian untuk place atau tempat, platform Klik Bekas berbasis aplikasi dan juga situs web.
yang mudah diakses. Selain itu, Klik Bekas akan menciptakan jaringan lokal untuk penjemputan barang di daerah pedesaan. Kemudian yang selanjutnya adalah promosi atau promotion. Kami akan promosi melalui kampanye iklan yang ada di media sosial. Kemudian kita akan melakukan promosi melalui email marketing untuk edukasi lebih lanjut. Kemudian dengan program rewards untuk pengguna aktif. Untuk orang atau people-nya, di sini kami akan berkolaborasi dengan komunitas lingkungan dan juga organisasi sosial, dan juga memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memastikan kualitas pelayanan kami. Kita juga akan menambahkan tim customer service yang juga responsif. Proses sendiri, Klik Bekas akan memastikan setiap proses transaksi berjalan sederhana, efisien, dan juga aman. Pengguna cukup mengunggah foto barang yang akan dijual atau didonasikan ataupun didaur ulang melalui aplikasi atau situs web kami. Kemudian bukti fisik yaitu atau physical evidence. Klik Bekas menghadirkan tampilan aplikasi dan situs web yang profesional, modern, dan juga ramah pengguna, dirancang khusus untuk menarik perhatian generasi muda termasuk Gen Z. Selanjutnya yaitu perencanaan operasional. Di sini ada beberapa proses perencanaan operasional. Untuk yang pertama yaitu proses pengumpulan barang. Nah, untuk pengguna dimulai dari mengunggah barang bekas melalui aplikasi atau situs web Klik Bekas sendiri dengan mengisi informasi terkait barang bekas seperti kategori pakaian, elektronik, furnitur, ataupun yang lainnya. Informasi mengenai kondisi barang dan juga harga yang diinginkan untuk barang yang dijual. Kemudian barang yang diunggah akan melewati pengecekan oleh tim Klik Bekas untuk memastikan kelayakan barang untuk dijual, didaur ulang, ataupun didonasikan. Proses pengecekan ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1-2 hari setelah barang diunggah. Kemudian barang yang lolos pengecekan akan diproses lebih lanjut sesuai dengan kategorinya. Untuk proses yang kedua yaitu proses pengolahan barang. Nah, setelah pengecekan tadi, barang akan dikelompokkan sesuai dengan kategori. Misalnya nih ada pakaian, elektronik, ataupun furnitur. Nah, barang yang masih layak jual akan diproses untuk dijual kembali dengan pengecekan lebih lanjut seperti perbaikan, pembersihan, dan juga pengepakan. Barang yang tidak layak akan dipisahkan untuk didaur ulang ataupun didonasikan. Nah, penilaian harga untuk barang yang dijual juga dilakukan berdasarkan kondisi barang dan permintaan pasar. Proses ini memakan waktu 2-3 hari. Setelah itu barang akan dipublikasikan di platform untuk dijual ataupun didaur ulang kembali. Nah, setelah 2 proses tadi ada juga proses penjualan, di mana barang yang layak jual akan dipajang di platform Klik Bekas sendiri dengan foto yang jelas dan juga menarik. Di situ kami juga akan memberikan deskripsi produk dan juga harga. Tim pemasaran Klik Bekas juga akan memanfaatkan saluran digital seperti media sosial, iklan, online, dan juga kampanye email untuk menarik pembeli. Setelah pembeli membeli barang, mereka akan melakukan pembayaran melalui sistem terintegrasi yang aman dan juga memilih metode pengiriman yang sesuai. Untuk pembayaran dan pengiriman barang akan diproses dalam 1 hingga 2 hari setelah pembelian dilakukan. Untuk proses yang keempat yaitu ada proses pengiriman dan juga layanan pelanggan. Barang yang terjual akan dikemas ulang secara profesional untuk memastikan barang sampai dalam kondisi baik. Klik Bekas sendiri juga akan bekerja sama dengan mitra logistik untuk memastikan pengiriman cepat dan terpercaya dengan opsi pengiriman yang fleksibel. Untuk layanan pelanggan yang responsif juga disediakan melalui chat langsung di aplikasi, email, dan media sosial untuk membantu pelanggan dengan pertanyaan atau masalah terkait transaksi. Tanggapan pertama dari tim layanan pelanggan diberikan dalam waktu 24 jam dengan penyelesaian masalah rentan waktu 1-2 hari. Proses selanjutnya yaitu adalah proses pembagian hasil. Poin pertama yaitu adalah untuk penjual barang bekas.
Penjual barang bekas yang mengunggah produk mereka ke platform Klik Bekas akan mendapatkan hasil dari penjualan barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh mereka, setelah dikurangi dengan komisi atau biaya yang dikenakan oleh Klik Bekas. Untuk harga barang, penjual bebas menentukan barang yang ingin mereka jual, namun Klik Bekas juga akan memberikan panduan atau saran harga berdasarkan kondisi dan permintaan pasar. Klik Bekas akan mengenakan komisi berkisar antara 10 hingga 15% dari harga penjualan, tergantung pada kategori barang dan kebijakan yang berlaku. Besaran komisi ini juga akan mencakup biaya operasional platform, verifikasi barang, dan layanan pemasaran. Untuk barang yang akan didonasikan, Klik Bekas tidak mengambil keuntungan secara langsung dari barang tersebut. Namun, Klik Bekas akan memperoleh keuntungan dari sisi reputasi dan juga engagement masyarakat yang mendukung keberlanjutan dan gerakan sosial ini. Tapi, Klik Bekas juga akan mengenakan biaya administrasi awal untuk proses donasi ini. Kemudian proses yang selanjutnya adalah proses teknologi dan juga sistem. Aplikasi dan sistem web Klik Bekas akan terus diperbarui untuk memastikan fungsionalitas yang lancar dan juga ramah pengguna. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan keuangan dari Klik Bekas sendiri. Di sini ada tiga kategori. Yang pertama ada modal, kemudian ada biaya operasional bulanan, dan juga proyeksi pendapatan bulanan. Kita akan mulai dari modal awal. Dari modal awal ini kita ada item pengembangan aplikasi berjumlah 1 unit dengan harga per unit itu 50 juta rupiah. Kemudian desain UI atau UX dengan jumlah 1 unit, harga per unitnya 10 juta rupiah. Kemudian ada item server dan hosting per tahun, itu ada 5 juta rupiah. Kemudian ada berbagai peralatan kantor, kita menghitung ada 5 unit, yaitu ada 2 juta rupiah. Kemudian subtotal dari yang saya bicarakan tadi yaitu 75 juta rupiah. Kemudian ada biaya operasional bulanan, yaitu mencakup gaji tim yang berjumlah 5 orang dengan masing-masing itu gajinya 4 juta rupiah, jadi ada 20 juta rupiah. Kemudian ada promosi melalui promosi digital yaitu 5 juta rupiah. Ada biaya logistik yang kami hitung 100 transaksi, per transaksinya yaitu 10.000, jadi ada 1 juta rupiah. Kemudian komisi mitra ada 10 mitra, per mitra itu 500.000, jadi ada 5 juta rupiah. Dan kemudian biaya lain-lain kami hitung 2 juta rupiah, jadi totalnya ada 33 juta rupiah. Untuk yang terakhir yaitu proyeksi pendapatan bulanan. Klik Bekas akan mendapatkan komisi melalui transaksi barang bekas dengan keuntungan kurang lebih 10 hingga 15%. Kami akan menghitung rata-ratanya per bulannya, yaitu ada 500 transaksi. Per transaksi kita hitung 150.000. Jadi pendapatan bulanan melalui transaksi barang bekas ini ada 7.500.000 rupiah. Dan ada donasi barang, kami akan menghitung biaya administrasinya saja. Kita menghitung rata-rata 50 barang, kemudian dikalikan 100.000 untuk biaya administrasi, jadi ada 5 juta rupiah. Kemudian dari iklan dan sponsorship, kita akan mengontrak satu ya, jadi ada 3 juta rupiah, kami hitung 3 juta rupiah. Jadi ada subtotal dari transaksi barang bekas, donasi barang, iklan, dan juga sponsorship ada 3 juta rupiah tadi. Jadi totalnya ada 15.500.000. Kemudian ada perencanaan kolaborasi. Di sini Klik Bekas akan berkolaborasi dengan jasa pengiriman tentunya, yang akan memastikan proses pengiriman berjalan dengan lancar dan juga efisien. Untuk kolaborasi selanjutnya yaitu dengan pihak daur ulang. Nah, untuk barang yang tidak layak dijual tadi, Klik Bekas akan bermitra dengan organisasi daur ulang seperti Waste for Change atau Bank Sampah Induk. Nah, kerjasama ini bertujuan untuk memastikan barang-barang tersebut diproses secara ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan.
Klik Bekas juga akan melibatkan mitra ini dalam kampanye edukasi terkait pentingnya gaya hidup berkelanjutan sehingga masyarakat lebih sadar akan manfaat pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Kemudian kemitraan dengan yayasan sosial. Klik Bekas akan menggandeng yayasan sosial seperti Rumah Yakat, ACT, atau lembaga lokal lainnya untuk memfasilitasi program donasi. Untuk melalui kerjasama ini, barang-barang layak pakai yang tidak ingin dijual oleh pengguna dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Klik Bekas juga akan menyediakan fitur transparansi sehingga pengguna dapat memantau status dan tujuan akhir donasi mereka. Untuk mitra selanjutnya yaitu dengan e-commerce. Nah, untuk memperluas jangkauan dan mempermudah transaksi, Klik Bekas akan berkolaborasi dengan platform e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia. Program ini memungkinkan pengguna menikmati promo eksklusif seperti cashback, diskon, ataupun subsidi ongkos kirim saat bertransaksi di Klik Bekas. Selain itu, integrasi dengan e-commerce akan mempercepat pembayaran dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Untuk kolaborasi selanjutnya yaitu kolaborasi dengan komunitas dan juga influencer. Klik Bekas juga akan bermitra dengan komunitas lingkungan dan influencer di media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang thrifting dan juga daur ulang. Influencer juga akan kami libatkan untuk mempromosikan program edukasi, workshop, atau event kolaboratif yang mendukung keberlanjutan kami. Untuk selanjutnya ada kolaborasi dengan mitra kerja lokal atau UKM yang memanfaatkan barang daur ulang sebagai bahan baku produk mereka. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem ekonomi sirkular di mana barang-barang yang tidak layak dijual bisa diolah kembali menjadi produk baru yang bernilai tinggi. Hal ini juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah pedesaan. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis resiko. Di sini kami membagi menjadi dua, yaitu analisis internal dan juga eksternal. Untuk analisis internal sendiri dimulai dari kategori operasional. Untuk jenis resikonya, stok barang tidak laku dengan dampak kerugian dari barang yang tidak terjual. Nah, pencegahan oleh Klik Bekas akan melakukan riset pasar berkala untuk memahami tren barang bekas yang diminati oleh konsumen. Kemudian ada manajemen stok yang buruk yang berdampak pada barang hilang atau rusak. Nah, Klik Bekas akan menggunakan sistem inventarisasi untuk mencatat keluar masuk barang. Kemudian resiko kesalahan harga dengan dampak margin atau keuntungan terlalu kecil. Di sini Klik Bekas akan mengantisipasi dengan membuat standar perhitungan harga jual. Kemudian kategori ditinjau dari keuangan. Yang pertama ada arus kas negatif dengan dampak bisnis tidak memiliki dana operasional. Namun Klik Bekas akan memprioritaskan pembelian barang dengan potensi laku yang tinggi. Untuk resiko selanjutnya yaitu adalah kurangnya modal dengan dampak tidak mampu ekspansi atau beriklan. Nah, di sini Klik Bekas akan mencari sumber pendanaan alternatif seperti investor atau pinjaman. Untuk kategori selanjutnya yaitu SDM. Di sini resiko yang bisa saja Klik Bekas dapat yaitu adalah kurangnya tenaga ahli dengan dampak penilaian barang dan pemasaran yang tidak optimal. Namun Klik Bekas akan melatih karyawan untuk menilai barang dan melakukan pemasaran online. Kemudian ada tingkat turnover yang tinggi dengan dampak gangguan operasional. Di sini Klik Bekas akan mengoptimalkan dengan membuat lingkungan kerja yang kondusif dan juga tawaran insentif berbasis kinerja. Untuk kategori selanjutnya yaitu dari kategori teknologi. Untuk resikonya ada dua, yaitu sistem penjualan online bermasalah dengan dampak penjualannya terganggu. Tapi Klik Bekas akan menggunakan platform yang bisa diandalkan dan terus memperbarui sistem secara berkala. Untuk yang kedua yaitu ada keamanan data rendah dengan dampak kehilangan data pelanggan atau transaksi. Di sini Klik Bekas akan menerapkan enkripsi data dan menggunakan firewall. Itu tadi adalah analisis internal. Kemudian saya akan membahas mengenai analisis eksternal dengan kategori pasar. Untuk jenis resiko yaitu persaingan yang ketat dengan dampak penjualan menurun. Namun kami memiliki
pencegahan dengan berupaya akan meningkatkan nilai tambah seperti layanan pelanggan yang cepat. Kemudian ada perubahan selera konsumen. Dengan dampak konsumen beralih ke produk lain, Klik Bekas akan terus memantau tren dan terus berinovasi untuk menyesuaikan kebutuhan pasar. Kategori selanjutnya yaitu ekonomi, dengan jenis resiko fluktuasi barang bekas dan juga penurunan daya beli, dengan dampak biaya operasionalnya meningkat dan penjualannya menurun. Klik Bekas akan melakukan pencegahan melalui menjalin hubungan dengan pemasok alternatif dan memberikan promosi atau potongan harga. Untuk kategori selanjutnya yaitu regulasi dengan jenis resiko seperti kebijakan pemerintah yang berubah-ubah, dengan dampak biaya operasional meningkat. Namun Klik Bekas akan terus mengikuti perkembangan regulasi dan menyiapkan dana darurat. Ditinjau dari sisi teknologi, yaitu dengan jenis resiko perubahan algoritma platform digital, dengan dampak jangkauan iklan akan menurun. Klik Bekas akan berupaya untuk memperluas strategi pemasaran seperti email marketing dan juga SEO. Kemudian ditinjau dengan lingkungan, dari sisi lingkungan seperti bencana alam, seperti banjir dan juga gempa atau bencana alam lain yang akan berdampak pada kerusakan stok atau fasilitas penyimpanan. Kami akan berupaya untuk menggunakan lokasi penyimpanan yang aman dan dari resiko bencana tadi. Kemudian jenis resiko selanjutnya yaitu pandemi atau penyakit menular, dengan dampak pengiriman terganggu dan mengakibatkan turunnya angka penjualan. Di sini Klik Bekas akan memaksimalkan penjualan online dan menawarkan layanan pengiriman yang aman. Slide terakhir ini ada penutup. Perencanaan bisnis Klik Bekas ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi, strategi, dan juga tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan bisnis di bidang jual beli barang bekas secara online maupun offline ini. Dengan memanfaatkan tren digitalisasi, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan barang bekas, dan juga potensi pasar yang terus berkembang. Klik Bekas memiliki peluang besar untuk menjadi platform terpercaya dan juga berkelanjutan di industri ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.